الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح الذي يقول المسلمين السماوات والمؤمنين بمشارق الأرض لمغربها برها وبحرها وسدنا أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا مشايخنا وسلم رب شمس وسلم كنا وفاتنا وهذا سلافنا من أحمد ورسولنا أولئك ساعة إندونيسيا ورسولنا وسلم وقامنا وبرابا أخوان ورسولنا أولئك المدور وسلنا أولئك تسعة ورسولنا أبو حنيفة لما مالك ولما شافعي أبو أحمد وحنبل ورسولهم وفروعهم شهد اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. وأما الفرج فاحفظه على كل ما حرم الله ta'ala. Wa amal farju, dan adapun kemaluan, fahfazhu an kulli ma, dari segala apa-apa, harrama, yang mengharamkan, Allah, yaitu Allah, menjaga, menghindari daripada segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun kama qala Allah ta'ala, jadilah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka, pasangan mereka, ataupun terhadap budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka ketika itu mereka tidaklah tercela. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil ain, dan tidaklah sampai hingga menjaga kemaluan kecuali dengan menjaga mata. Anin nazari wa hifdzil qalbi anit tafakkur. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nazar. Kalau kita pengen menjaga kemaluan kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Ghazali, kita harus menjaga pandangan kita. Selama kita mampu, selama kita bisa menjaga pandangan kita dari melihat yang tidak diharam, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah dengan izin Allah kita akan terhindar dan bisa menjaga kemaluan kita dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, sumbernya itu dari mata. Orang berbuat maksiat itu awalnya dari mata. Wa hifdzil qalbi anat tafakkur, kemudian dari mata turunlah ke hati, dari hati karena dia akan berpikir, membayangkan. Wa hifdzil batni anis syubhah wa anis syib'an, dan menjaga perut daripada perkara yang dari hal yang syubhat, dan wa anis syib'i, dari kenyang. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwati wa magharisiha, karena semua ini, mata, kemudian hati, kemudian perut, itu dapat menggerakkan syahwat seseorang. Wa ammal yadani fahfazhuma an tadriba bihima musliman. Tadi kemaluan sudah, sekarang tangan. Jagalah kedua tangan daripada memukul sesama saudara semuslim, saudara muslim. Oke. Au tatanawala bihima malan haraman, ataupun
kalau tidak dipakai untuk memukul, maka dia pakai untuk mengambil barang yang haram. Hindari hal seperti itu. Au tu'dhiya bihima ahadan minal khalqi, ataupun menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin, ataupun kita berbuat khianat dengan kedua tangan kita terhadap suatu amanat ataupun suatu titipan. Au taktuba bihima ma la yajuzu nutqu bihi, ataupun menulis sesuatu yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Fa innal qalama ahadul lisanaini, kalau orang tidak bisa bicara, maka sarana kedua untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk mengungkapkan pikiran dia, selain dari mulut, dia juga bisa menulis. Maka dikatakan fa innal qalama ahadul lisanaini, karena sesungguhnya pena itu termasuk daripada lisan. Satu lisan yang bisa berbicara, satu lisan yang tidak bisa berbicara. Fahfazil qalam, maka jagalah pena tersebut, amma yajibu hifdzul lisani anhu, sebagai apa, dari sesuatu yang diwajibkan lisan untuk menjaganya. Jadi apa yang menjadi kewajiban lisan untuk dijaga, maka itu juga menjadi wajib untuk kita ketika menulis. Wa ammar rajulani wa ammar rijlani, dan adapun kedua kaki, fahfadhuma an antamshiya bihima ila haram. Adapun kedua tangan, maka jagalah keduanya itu dari apa? Fahfadhuma an antamshiya bihima ila haram. Hindari kaki itu melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalim, ataupun berjalan menuju pintu seorang pemimpin yang zalim. Fa innal masya ila salatin az-zulma, fa innal masya ila salatin az-zalamati min ghairi daruratin wa irhaqin ma'siyatun kabiratun. Karena jalan menuju atau pergi menuju para pemimpin yang zalim tanpa ada suatu keperluan yang mendesak, maka itu dianggap sebagai maksiat, perbuatan dosa besar. Fa innahu tawadhu'un wa ikramun, karena sesungguhnya itu adalah tawadhu'un wa ikramun lahu ala zulmihim, dianggap sebagai tunduk terhadap perbuatan zalim mereka. Wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita semuanya dan memerintahkan kita untuk berpaling daripada para pemimpin yang zalim. Faqala ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka kalian akan terkena api neraka. Surat Hud ayat 113. Wa huwa taksirun lisawadihim, karena itu dapat memperbanyak perbuatan zalim mereka. Wa in kana dzalika lisababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram, apabila itu adalah untuk sebab mencari harta mereka, maka itu sama saja berbuat atau melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin, man tawadha'a, barang siapa yang tunduk, li ghaniyyin, terhadap orang kaya, salihin, yang saleh, li ghinahu, karena kekayaannya, dhahaba sulusa dinihi, ya, maka hilanglah sepertiga agamanya. Wa hadza fi ghaniyyin salih fama dhannuka bil ghaniyyi zalim, ini adalah perkara orang kaya yang saleh. Maka dikatakan kalau kita pergi tunduk kepada orang kaya yang saleh, itu sama saja kita
menghilangkan sepertiga daripada agama kita. Apalagi kalau orang kayanya itu zalim. Wa 'alal jumlati, ya, maka secara global, faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaik. Gerakanmu, tindak tandukmu dengan segala anggota tubuhmu itu adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillah, maka jangan sekali-kali gerakan anggota tubuhmu untuk melakukan perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala aslan sama sekali. Wasti'maluha fi ta'atillah, wasta'milha fi ta'atillah, gunakanlah anggota tubuhmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau, in qassarta, jika kau berbuat kurang sempurna, salat main-main, puasa setengah-setengah, zakat maju mundur, namanya qassarta. Wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu, maka fa'alaika, maka wabaluhu, apa itu wabaluhu? Maka wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu, maka kamu akan mendapatkan bencananya. Fa'alaika wabaluhu wa in syammarta fa ilaika ta'udu samaratuhu, maka kalau kau bersungguh-sungguh maka nanti kau bisa memetik buahnya. Wallahu ghaniyun anka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah, wahai orang-orang, sesungguhnya kalian itu adalah orang fakir, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an amalika, dan juga Allah tidak butuh terhadap amal perbuatan kita semuanya. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina, sesungguhnya setiap jiwa itu menjadi barang gadaian terhadap amal perbuatannya. Wa iyyaka an taqul, hindarilah dari kau berkata innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil 'usha. Ini biasanya orang-orang yang alasan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Alasannya apa? Allah itu maha mulia, Allah itu maha penyayang, Allah bisa saja mengampuni segala dosanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil, ini adalah betul, ini adalah kalimat yang betul, tetapi yang diinginkan dari kalimat ini adalah kalimat yang ditujukan untuk berbuat batil. Betul, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mulia, ya. Allah juga mengampuni segala dosa bagi segala hambanya, termasuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tetapi alasan ini dibuat oleh orang-orang yang berbuat maksiat untuk terus berbuat maksiat. Maka dikatakan kalimat ini adalah kalimat hak, tetapi yang diinginkan adalah batil. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqah, orang yang mengatakan demikian adalah orang bodoh. Bitalqibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dengan julukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyis, ya, al-kayyis. Al-kayyis itu artinya orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang dana nafsuhu,
Ya, dana artinya merendahkan, bisa menjinakkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah mati. Itu orang yang beruntung. Kalau ada orang beruntung, maka ada juga orang yang merugi. Wal ahmaq, dan orang yang bodoh katanya. Wal ahmaq man atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti nafsunya. Pengen ini langsung pengen itu langsung. Kalau enggak dituruti langsung marah. Itu namanya man atba'a nafsahu, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan selalu mengharapkan banyak harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau menundukkan nafsunya, tetapi banyak keinginannya sama Allah. Ibadahnya aja belum, dia sudah minta A, B, C, D, E, F. Gimana Allah mau mengangkat derajatnya kalau dia aja perintah sama Allah, perintah dari Allah enggak dia kerjakan? Sekarang ada pertanyaan mungkin begini, gimana ada orang enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa, tapi rezekinya lancar, kaya, punya mobil, ya kan? Nah itu ngapain? Kita udah nggak perlu lagi sholat. Kalau kita mau lihat hati mereka itu gersang, mungkin Allah kasih, tapi dia nggak punya kekayaan hati. Itu satu. Dan kedua, pemberian Allah itu tidak semuanya, seluruhnya itu anugerah. Ya, pemberian Allah terhadap seseorang itu tidak selalu semuanya anugerah. Terkadang Allah itu mencegah memberi karena Allah sayang kepada kita. Maka ada pepatah hikam mengatakan al-man'u ainul ata. Mencegah Allah memberi itu adalah inti daripada anugerah. Anak kecil dikasih pisau, nggak mungkin kita kasih pisau, dia nggak tahu cara menggunakannya. Maka anugerah buat si anak adalah kita nggak memberikan dia pisau. Kita sudah setiap hari memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk dimudahkan rezekinya, minta supaya usahanya dilancarkan agar rezekinya tambah luas lagi, tambah besar lagi. Tapi belum kunjung Allah kabulkan. Bukan berarti Allah enggak sayang, justru sayang kepada kita. Tetapi satu, Allah mengkabulkan doa yang kita sedang perlukan sekarang. Ya, Allah kabulkan doa yang sedang kita perlukan sekarang, dan Allah akan kabulkan doa yang lain pada waktu yang tepat. Wa'lam anna qawlaka hadha yudahi'u qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman washtaghala bil batalah. Ketahuilah bahwa perkataanmu hadha, itu ucapanmu seperti ini, itu bertentangan dengan ucapan orang yang sedang ingin menjadi ahli fikih fi ulumiddin. Artinya dia pengen benar-benar jadi ulama, ya, pengen jadi ulama, tetapi dia inginannya besar, pengen jadi ulama, tapi nggak mau sekolah, nggak mau ngaji. Ada pengajian kayak gini nggak datang. Cita-citanya pengen jadi ulama, bagaimana? Ngajinya nggak mau. Ini, tetapi dia apa, sibuknya pengennya main aja, main, berantem gitu. Terkadang begini, ini buat nasihat juga buat diri saya pribadi dan juga buat yang lain. Kita pengen anaknya itu soleh, kita pengen anaknya itu sukses, kita pengen anaknya itu benar, tetapi kita lupa bahwa solehnya anak, benernya anak itu ketika orang tuanya itu soleh dulu. Kalau pengen anaknya soleh, solehkan jiwa orang tuanya dulu. Karena anak itu selalu memandang orang tua.
akan mencari tolak ukur daripada orang tua. Nanti ketika dewasa, oh, orang tua saya aja begitu. Itu pembelaan daripada sang anak. Maka itu yang dikatakan oleh ulama kita, kalau pengen soleh anaknya, solehkan dulu. Makanya anak kiai insya Allah bakal jadi kiai. Insya Allah. Insya Allah. Paling enggak jadi orang bener lah. Bukan berarti pasti ya, insya Allah semuanya. Karena apa? Dia sudah ada, lingkungan sudah tercipta, gennya juga sudah ada, gen kiai, gen ulama. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala an yufidha ala qalbi minal ulumi ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi min ghairi juhdin wa takrarin wa ta'allumin. Dia nganggap apa? Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu mampu. Kalau mau jadiin orang tuh pengen alim, ya udah alim, kayak wali-wali Allah. Dia nganggapnya kayak gitu. Pengen jadi ulama, dia nggak mondok. Ya nggak apa-apa lah, nggak mondok, yang penting ngaji kan bebas tuh, kan bisa di mana, di sama pengajian rutin. Ya namanya ngaji itu harus ada syarat-syaratnya, harus ada kitabnya, harus ada gurunya, harus ada pulpennya buat nulis. Itu insya Allah. Terus apa, harus siap untuk bergadang dan seterusnya. Kaget saya. Oke ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali karena waktu berbuka sudah tiba. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bil hamdi wa billahi 'abdi ajli wa la tunsini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tafsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.